Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman semua untuk like, comment, share, dan juga subscribe video saya ini. Jadi judul kita hari ini yaitu 10 alasan mengapa jaringan Pi akan berhasil. Jadi inilah judul yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi kita langsung saja pada informasinya. Pioner, jangan khawatir Pi gagal. Saya rasa yang perlu Anda khawatirkan saat ini adalah berapa banyak Pi yang Anda miliki. Inilah 10 alasan mengapa jaringan Pi akan berhasil. 1. Jaringan Pi dikembangkan oleh para profesor Universitas Stanford dan tim yang berdedikasi menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan mata uang kripto global. 2. Proyek ini telah menerima pendanaan yang besar tanpa bergantung pada penambang atau menjual koin, yang menunjukkan potensi pengembangan yang signifikan. 3. Reputasi dan keahlian Universitas Stanford dalam teknologi blockchain serta kesuksesan pendiri Ethereum lulusan Stanford menambah kredibilitas potensi kesuksesan Pi Network. Keempat, proyek ini telah merekrut talenta blockchain dan berfokus pada konstruksi ekologis, termasuk integrasi dengan e-commerce dan mata uang kripto, yang bertujuan untuk memastikan kecepatan jaringan dan kegunaan di kehidupan nyata. Lalu poin yang kelima, dengan 10 tahun pengembangan blockchain, era penggunaan blockchain praktis mungkin telah tiba, memposisikan Pi Network sebagai solusi blockchain praktis dan bercita-cita menjadi platform global yang signifikan. Poin yang keenam, e-commerce Picoin membedakan dirinya dengan menggunakan Pi sebagai mata uang untuk pembelian, menawarkan potensi dividen berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh e-commerce Picoin. Lalu poin yang ketujuh, tim proyek Pi Network secara aktif membangun ekosistem untuk meningkatkan nilai koin, berinvestasi di Web3, app wallet, server, dan lainnya, sambil melakukan promosi untuk menarik lebih banyak peserta. Lalu poin yang kedelapan, keberhasilan platform seperti Amazon dan Taobao telah menunjukkan bahwa toko fisik tidak diperlukan dalam landscape bisnis saat ini, menjadikan platform e-commerce Pi Network sangat layak. Poin yang kesembilan, pengenalan aplikasi Pi Network untuk e-commerce global berpotensi mengganggu industri agen pembelian, memungkinkan pembelian langsung berbasis Pi di seluruh dunia tanpa markup perantara. Lalu poin yang ke-10, poin yang terakhir, perkembangan di masa depan mencakup peluncuran sistem pembayaran mata uang Pi yang memungkinkan pengguna mengubah uang tunai menjadi Pi atau Pi kembali menjadi uang tunai untuk dijual. Teman-teman, inilah 10 poin yang menyoroti potensi jaringan Pi. Jadi para pemegang Pi jangan buru-buru bertanya kapan Pi Network bisa membuka mainnet. Dan yang jelas adalah Open Mainnet akan segera dibuka pada tahun 2024 ini. Seperti yang lagi booming, seperti yang lagi marak, yaitu dikatakan tanggal 1 Juni tahun 2024. Dan ada juga berita mengabarkan bahwa Nicholas memberi nilai 80% untuk pembukaan Open Mainnet tanggal 28 Juni tahun 2024. Lalu ada juga berita tanggal 15 Juli yaitu aplikasi Stellar Lobster akan membuka pertukaran di aplikasinya, di aplikasi Stellar Lobster untuk koin Pi. Dan juga Nicholas menjawab langsung pertanyaan dari pioner bahwasanya mereka
kemungkinan akan membuka open mainnet pada kuartal ketiga ataupun kuartal keempat. Nah, jadi inilah gambaran untuk open mainnet teman-teman. Nah, jadi kita tidak usah buru-buru, tidak usah selalu menanyakan kapan open mainnet lagi teman-teman ya. Yang jelas open mainnet itu semuanya ada di tangan Nicholas dan juga Picor Team teman-teman. Tapi saat ini yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita, sudah sampai mana kita memahami tentang P-Network. Sudah bagaimana kita bisa memahami untuk mengaplikasikan aplikasi P-Network ini. Sudah belajarkah kita tentang barter barang ataupun barter jasa? Atau kita sudah belajarkah tentang konversi dari P-Coin ke uang fiat seperti itu? Kita harus banyak belajar, kita harus menggali informasi sampai mana perkembangan P-Network, apa-apa saja yang sudah ada pada P-Network, seperti bank-bank yang sudah terintegrasi dengan P-Network. Nah, itu kan harus kita gali informasinya teman-teman. Jangan sampai kita terlewat dengan informasi-informasi yang seperti itu. Informasi-informasi yang seperti ini yaitu untuk menambah wawasan kita. Nanti kita P-Network setelah open mainnet mau kita apakan? Jangan sampai kita setelah open mainnet kita masih tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu harus kemana untuk menyelesaikan masalah-masalah kita ini. Jadi kalau kita tidak tahu cara menggunakan CoinP, untuk apa kita nambang CoinP? Percuma teman-teman ya. Nah, jadi kayak kemarin saya kan mengadakan acara reuni. Nah, di situ kan terjadi barter antara CoinP dengan barang. Nah, di situ kan kita bisa belajar teman-teman. Bagaimana sih cara barter CoinP ini? Bagaimana sih cara menggunakannya? Seperti itu. Bagaimana sih cara membayar pakai CoinP? Nah, situ. Kita harus banyak belajar sekarang teman-teman ya. Apalagi open mainnet sudah sangat-sangat dekat teman-teman. Open mainnet pasti terjadi pada tahun ini teman-teman ya. Yang jelas tahun ini pasti open mainnet seperti itu. Nah, jadi teman-teman, dan juga kita harus tahu cara bisa menarik CoinP itu. Nah, lalu proyek ini merupakan rantai publik dan membutuhkan waktu untuk berkembang ya teman-teman ya. Saya rasa waktunya sudah cukup selama tahun dari 2019 sampai tahun 2024 ini. Saya rasa P-Network itu sudah cukup matang ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itulah informasi kita hari ini. Dan ini adalah informasi yang luar biasa ya teman-teman ya. 10 poin yang harus kita tahu tentang P-Network teman-teman ya. Nah, seperti itu. Apalagi tadi dijelaskan bahwasanya Ethereum itu adalah juga salah satu penciptanya dari Universitas Stanford teman-teman. Dan Nicholas Kokalis juga tamatan dari Universitas Stanford ini teman-teman. Bahkan pencipta Ethereum sendiri itu adalah murid dari Nicholas Kokalis, yaitu pencipta dari P-Network teman-teman. Itu luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, Ethereum sekarang sudah eksis, sudah berjalan, sudah bisa digunakan. Dan Ethereum merupakan peringkat kedua tertinggi harganya ya teman-teman setelah Bitcoin. Nah, ini kan luar biasa sekali teman-teman ya. Masa guru kalah sama murid? Wah, itu kan nggak mungkin teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jadi inilah berita gembiranya. Saya harap semua teman-teman semuanya bahagia dengan berita ini. Karena saya juga sama teman-teman yang di daerah saya ini sangat senang sekali. Tadi kami mengadakan perkumpulan, kami membahas tentang ini. Semuanya senang dengan berita-berita ini teman-teman ya. Saya harap teman-teman yang menonton video ini juga merasa senang dengan adanya penyampaian saya ini teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.